atau haram? Halal atau haram? Halal. Kalau untuk obat dia boleh. Tetapi persoalannya sekarang nak, menurut hukum, kita kembali menurut hukum bahwasanya bolehkah itu akan kita harganya mahal loh, bisa sampai 15 juta sekilo, bisa 10 juta sekilo. Jadi begini, pembahasan kembali kita bicarakan masalah sarangnya ini. Boleh kita jual? Sahkah kita jual atau tidak? Menjualnya itu tidak sah. Kenapa? Karena saya contohkan seperti tadi. Ular hidup-hidup bisa dijual? Sah dijual? Tidak. Haram hukumnya jadi dijual hidup-hidup. Kulitnya boleh dijual? Boleh apabila sudah disamak dulu. Tapi hidup-hidup tidak boleh. Tetapi kalau kita berikan jasa kepada orang itu untuk kita karena dia mendapatkan ular tadi, maka kita kasih jasa kepadanya. Berapa saya kasih jasa kepada karena kamu sudah menangkapnya? Boleh. Tapi kalau dibeli tidak boleh. Tidak boleh sah sebuah bentuk binatang yang diharamkan dimakan apabila terjadi jual beli. Teh manuk boleh nggak dibeli? Kan ada itu tahu teh ayam, ciri ayam, tai ayam, tai ayam berasi itu kan banyak itu bisa untuk pupuk. Boleh nggak dibeli? Tidak boleh karena dia najis. Najis tidak ada hukumnya untuk berjual beli. Tapi caranya bagaimana? Berapa satu karung ini jasanya akan saya kasih? Begitu. Nah kita kembali lagi kepada sarang walet tadi. Itu boleh kita bagaimana? Bukan caranya untuk berjual beli. Tidak boleh caranya berjual beli. Tapi caranya bagaimana? Pak, kalau Bapak ingin sarang walet saya dengan nilai yang Bapak tarifkan, maka nilai itu Pak kita blaster namanya. Artinya blaster tadi, ini barang saya Pak, ukurlah kilonya 1 kilo, berapa Bapak bikin tarifnya sekian. Nah kita bertukar dengan nilai segitu, ini barang saya. Jadi sistem tukar barang itu yang boleh, bukan sistem jual beli. Maka bisa dimanfaatkan itu uangnya, maka berkah itu uangnya. Tapi kalau sistem akad jual beli, tidak ada hukumnya yang sudah diterangkan oleh para ulama imam besar. Paham itu yang disampaikan tadi? Nah, jadi kalau mana tahu kamu nanti ada yang mau bikin sarang walet, bikinlah, enggak apa-apa. Biar banyak walet itu datang ke tempat yang mau, gedung kamu yang kamu bikin tadi. Enggak apa-apa, bikinlah. Tetapi ingat, ini yang kami sampaikan, caranya sistem tukar menukar barang dan tidak ada akad jual beli. Nah, haram ini banyak. Haram itu terbagi juga. Ada haram dengan perbuatan, ada haram dengan memakan, kan begitu? Ya. Mana haram perbuatan zina, minum perbuatan pokoknya berjudi, itu kan nggak dimakan itu. Nah, perbuatan itu haram juga. Melihat orang mandi, haram. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullah. Ada lagi begini. Astagfirullahaladzim. Ada lagi. Astagfirullahaladzim. Penasaran. Astagfirullahaladzim. Memang betul kita tahu satu kali itu adalah sedekah. Itu rezekimu satu kali lihat. Astagfirullah. Langsung pergi. Ini enggak.
Bagaimana tadi itu ya? Oh, nengoklah. Itu makanya ada kita tahu itu. Sekarang harga lebih berharga sekarang lagi paha ayam kampung daripada paha orang wanita sekarang. Berharga lagi sekarang paha ayam kampung daripada paha orang sekarang. Ya enggak? Betul tidak? Betul tidak? Melihat paha ayam kampung sekarang lebih payah daripada melihat paha orang sekarang. Iya, paha wanita sekarang. Ya enggak? Oh, betul. Oh, ya Allah ya Tuhan, itu masih ingat saya itu tahun sekitar 89. Saya pulang dari pesantren. Waktu itu masih naik angkot, kata orang. Kalau kita di Jakarta naik angkot loh. Jadi kebetulan saya naik angkot, kalau itu naik carry dari pesantren itu. Nah, itu dulu kalau sekarang kan anak-anak SMA, anak SMP kan sekarangnya roknya panjang-panjangan, berjilbab. Oh, kalau dulu enggak. Kalau dulu roknya itu di atas lutut. Ini awak berjubah ini, sorban lengket. Naiklah ke motor kiri, dia duduk di sini, perempuan duduk pula di sini. Kerjanya narik rok ke bawah begini. Tengoknya juga awak. Tarik juga rok ke bawah. Jadi dalam hatimu ya ketika itu, apalagi yang mau ditariknya ini saya bilang. Sudah jelas roknya pendek, ditarik juga ke bawah. Tentu ya namanya anak-anak muda. Ya namanya anak santri, ya baru-baru apalah kan. Astagfirullah. Jadi dulu itu memang itu juga. Jadi itu bilang tadi. Memang begitu. Oh, itu kebetulan dapat kakinya yang mulus. Iya. Kalau yang mulus syukurlah, kan begitu. Ini kadang kakinya la ilaha illallah. Berbelang seperti batang sawit. Gorengan. Banyak di situ bertumpuk-tumpuk uang apa? Uang 500 itu. Bertumpuk-tumpuk. Uang 100 rupiah itu bertumpuk-tumpuk di kakinya. Dinampakkan pula, siapa pula yang akan selera? Gitu. Itu makanya saya bilang tadi, lebih mudah lagi kadang-kadang orang melihat paha anak gadis sekarang daripada paha ayam kampung. Itu kamu bilang begitu. Ya enggak? Ya enggak? Kalau sekarang lain lagi caranya. Kalau melihat paha anak gadis sekarang, gimana? Pakai celana legging. Ya enggak? Apa celana legging itu, celana jin itu? Ini seketat-ketatnya. Kalau kita pandang begitu, seolah-olah yang ada di dalam itu begitulah yang di luar. Haram. Baju juga begitu. Ya Allah ya Rahman. Al dipikir-pikir, orang sekarang banyak mencari susu cap enak. Sekarang payah mencari susu cap nona. Itu. Ya mau gimana? Minta maaf saya bilang. Ya kalau begini saja gimana? Kan begitu. Cobalah berkerudung panjang. Masya Allah. Itu segan orang menengok. Ada. Jadi kadang-kadang kita lihat kalau zaman sekarang ini, kalau kita lihat dia ingin dihargai dirinya, tapi dia sendiri tidak mau menghargai dirinya.
Padahal kita tahu kalau orang itu ingin dihargai, hargailah dirinya dulu. Kan begitu. Coba kalau ayam kampung kamu pikir, pergi misalnya ini saya Buya mau mengkoyok Bismillahirrahmanirrahim ayam kampung. Pergilah ini besok pagi mau koyok ayam kampung ini. Malam dulu di center dulu. Ini ayam kampung ini. Ini enggak? Nah, ayam kampung center tangkap. Keok kan begitu katanya. Baru diikat. Ikat nanti besok pagi barulah dipegang dulu, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, dikoyoklah lehernya. Setelah dikoyok lehernya nanti dibawa pula lah mati, dibawa pula ke rumah. Sampai di rumah nanti dibikinlah air panas, kan begitu. Setelah air panas nanti barulah nanti dicabut-cabuti bulunya, ya enggak? Kelama kerjanya itu, dicabut-cabut bulunya. Setelah cabut bulunya nanti barulah putih nampak pahanya. Kan begitu? Ayam kampung, ayam saja lama prosesnya untuk menengok pahanya. Kalau sekarang keluar kita dari rumah, pergi ke tepi jalan naik Honda, paha ajanya itu mah. Iya, paha ajanya kita lihat. Paha semua itu gratis pula. Haram. Itu makanya mur'ah. Sementara ad-dunya mata'ul khair, mata'iha mar'atus soleha. Seindah-indah intan di atas batu mutiara di atas dunia ini adalah wanita yang bisa menjaga dirinya. Ini jual paha. Allah Akbar. 3.000. Nah, itu masalah, itu perbuatan namanya. Itu perbuatan yang haram namanya. Sampaikan jilbabmu kata Rasulullah ke dada, ke bawah dada. Begitu. Tapi ini. Nah, itu dianggap orang-orang sekarang itu sudah masih biasa. Ini kadang-kadang saya heran, kita hebat sekarang ini orang tua kita sekarang. Sekarang banyak orang sekarang heran kita ketika anaknya tidak berjilbab, ketika anaknya pakai celana ketat, ketika anaknya baju ketat, ketika anak perempuannya celana pendek, ketika anaknya tidak seperti berpakaian, dia menganggap itu adalah biasa-biasa saja, dia anggap itu adalah selose sajalah. Ini yang kita lihat orang tua sekarang, ketika ia lihat anak pesantren bercadar, berjilbab besar, dia anggap itu aneh. Tabalik matu langkinin dulu, balik matunya lakinan. Yang deges dianggap itu adalah aneh, yang tidak deges dianggap itu biasa-biasa saja. Jadi inilah cara kita ketika kita sudah beragama, ketika kita sudah belajar hukum, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang halal, mana yang haram. Atau minum-minuman seperti minum-minuman keras. Ini cuma hanya minum seloki, mabuk sebotol. Ngerti kamu itu maksudnya? Minum seloki, mabuk sebotol. Cuma hanya minum seteguk, mabuknya sebotol. Si ayah minum. Kau siapa ayah kamu? Apa pula gunanya seperti itu? Bangga dengan adanya minum-minuman itu. Whisky, Scott, Mansion, Trendy, McDonald, Kamput, Guinness, enggak? Trendy. Nah, hal-hal seperti itu mereka merasa bangga, padahal mereka tidak tahu itu hukumnya haram.
Nauzubil. Summa nauzubil. Nah, jadi kita ini apabila kita sudah belajar hukum, maka kita harus tahu apa yang dikatakan yang haram. Haram perbuatan, haram yang dimakan, haram berjual beli. Ini yang dia terangkan, ini yang kita terangkan tadi. Nah, namun perbedaan-perbedaan yang ada di dalam di dalam kehidupan ini, di dalam hukum tersebut, namun kita tidak boleh memvonis dulu orang itu salah. Satu contoh, kalau Imam Maliki, biar bahas sedikit. Kalau Imam Maliki, kalau sholatnya Imam Maliki, Allahu Akbar, begitu, nggak pakai melipat tangan. Kalau Imam Syafi'i, Allahu Akbar, mereka berbeda-beda, nggak masalah. Itu makanya kita tidak boleh menyalah-nyalahkan dulu. Kenapa? Kita harus tahu hukum dulu. Nah, itu perbuatan tadi sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Haram itu sudah ada ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Paham tum? Jadi halal ketika sudah kita mendapatkan yang halal. Itu makanya Allah bilang, kalau yang halal jangan kamu haramkan, yang haram kamu jangan halalkan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Jangan dibilang orang kita lobe takar. Halo. Jangan good night dulu. Jangan kita seperti itu dibilang orang. Kita nggak boleh dibilang orang kita tadi. Kenapa? Kita itu belajar agama, belajar jalan agama untuk menuntut ilmu agama karena Allah. Jadi kalau dalam ilmu tauhidnya, untuk membersihkan diri kita itu semata-mata hanya Allah. Allah Maha Kaya. Betul? Allah Maha berilmu. Allah Maha besar. Allah Maha Kuhat. Allah Maha segalanya. Semuanya adalah kekuasaan Allah. Jangan kita ragu-ragu. Ketika kita sudah dengan Allah, ketika kita sudah dengan agama Allah, ketika kita sudah berbuat dengan jalan Allah, siapapun ingin menghancurkan kita, siapapun ingin memfitnah kita, siapapun ingin menjatuhkan kita, kalau Allah tidak mengatakan bahwasanya itu adalah jatuh, kalau Allah itu bahwasanya mengatakan tidak, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Nah, ini kita harus dengan Allah. Kita harus semakin kuat kita dengan Allah. Jadi ketika kita sedang dengan Tuhan, gak ada yang kita takut. Ruh kita tadi beserta dengan Allah, tubuh kita itu dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita yakin, Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Maka Allah itulah sebaik-baik penjagaan bagi kita, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala yahuzuma wal alil azim. Tidak ada lagi tempat kita untuk bersandar diri, untuk berlindung, hanya Allah. Tapi kamu di sini nih berlindung dengan Allah. Nah, jadi yang kedua itu haram. Satu lagi yaitu adalah mandub. Mandub itu artinya sunat. Walladzi yusabu ala fi'alihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dianya itu berpahala melakukannya dan tidak berdosa dia meninggalkannya. Seperti contoh, seperti sholat sunat, seperti berlobe, ini berpahala. Pakai jubah berpahala. Menutup aurat dengan baik, bukan menutup aurat dengan yang wajib ya, dengan yang baik berpahala. Kita menutup aurat yang baik itu bagaimana maksudnya? Pakai pakaian yang dalam. Nah, sholat sunat itu berpahala, bersedekah berpahala,
berinfak, berpahala, semua itu adalah berpahala. Allah akan membalasnya. Ketika kamu ketika kamu lakukan suatu kebaikan, perhatikan sedikit lagi. Ketika kamu lakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan sekali-kali kamu berharap dibalas oleh orang lain. Tidak boleh. Nanti kamu mau bikin pesantren, kalau kita nanti mau bikin tempat masjid, membuat tempat ibadah, jangan ada unsur yang lain karena kita membuat itu. Bikinlah pesantren itu nanti tujuannya apa? Karena Allah dan untuk meneruskan agama Allah dan agama Rasulullah yang diperintah oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah agama Islam, untuk generasi, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk supaya kita dipuji orang, bukan kita untuk dihargai orang, bukan kita itu untuk dihormati orang, bukan itu. Tujuannya karena Allah dan untuk memperjuangkan agama Allah. Itu. Kamu bikin masjid nanti, itu juga tujuannya. Paham itu? Itu adalah nanti berpahala. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun permasalahannya, selagi kamu berniat yang dua itu, tidak akan ada yang akan bisa menghancurkan kamu. Tapi kalau kamu berniat hanya karena orang lain, maka kamu bersiap-siaplah untuk hancur. Jadi berpahala, ya, berpahala melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang keempat, makruh, seperti makan jengkol. Hukumnya makruh. Jadi makan jengkol itu hukumnya makruh. Apalagi makan pete. Walladhi yusabu ala tarki wa la yu'aqabu ala fi'li mislu istimalu shiwaku li syai'i wa az-zawal. Seperti kamu itu berpuasa, setelah kamu berpuasa, ketika kamu berpuasa terbit matahari, maka kamu bersiwak, bersugi, makruh hukumnya. Misalnya kau bersugi, bukan bersugi tembakau ya. Bukan bersugi tembakau, ada sugi pakai kayu sugi namanya, kayu siwak. Itu besar pahalanya bersugi. Tapi tidak boleh lakukan ketika terbit matahari. Apalagi yang makruh, makan bawang mentah. Bawang mentah itu hukumnya makruh. Kalau sudah digoreng, nggak makruh lagi. Pete, makruh. Obo, apa namanya? Abo. Pokoknya hal-hal seperti itu. Itu hukumnya makruh. Setelah itu menahan kentut dalam sholat, hukumnya makruh. Orang-orang kita kan begitu. Loh. Padahal bergerak-gerak sering-sering dalam sholat batal. Bergerak sampai bertiga kali berturut-turut hukumnya batal. Ada lagi yang hebat itu, kadang-kadang gumatal, kadang-kadang itu gatal aja tidak tanggung dia rasakan. Ya, ini gatal di sini. Karena tidak boleh di dalam sholat menambah rukun fi'liyah dan tidak boleh menambah rukun qauliyah. Allahu Akbar. Gumatal semua. Itu gak boleh, batal sholatmu, gak sah sholatmu. Ada yang hebat lagi. Kayak yang boleh itu bagaimana caranya? Nah, yang boleh itu caranya begini. Ada yang misalnya gumatal, itu rasanya ada yang gatal. Nah, ada gatal di sini. Kita fokus dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gatal di sini. Satu kali kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Gatal lagi. Maliki yaumiddin Iyyaka
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kalau berjarak-jarak lebih dari 3 boleh, tapi ada batas-batas jarak. Tapi yang nggak boleh itu bergitar Roma. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna Musa ana alqi asaka fa iza hiya talqafu ma yafikun wa waqa'al haqqu akan ya'lamun aghliqun. Itu tak boleh karena sudah berturut tuh. Paham dong? Paham dong? Jadi makruh hukumnya menahan angin. Setelah itu mubah. Al-mubahu walladhi yastawi fi'luhu wa tarku wa la sawaba fihi. Dianya tersebut boleh dia melakukannya dan boleh mereka meninggalkannya. Itu mubah namanya. Seperti makan roti, seperti makan nasi, kan? Seperti makan chicken, seperti makan McDonald. Ya ada aja ya. Seperti makan martabak Mesir. Jangan. Nah, kalau seandainya kamu nggak makan nasi, boleh tidak? Boleh. Kalau saya dulu pergi umroh itu, waktu itu gue pernah pergi umroh, apa makannya di situ? Bikinlah di situ roti, ada pula di situ ayamnya 1 ekor. 1 ekor ayamnya diletakkan. Bikin pula roti gandumnya di situ. Bikinlah merica apanya di situ, dimakan. Diganti makanan kita nasi ke gandum boleh atau tidak? Boleh. Jadi yang dikatakan mubah tadi, maka itu boleh. Boleh kamu lakukan dan boleh pula tidak kamu lakukan. Nah, inilah yang kita bisa bahas dulu masalah hukum yang 5 tersebut. Namun hukum itu kita harus mengambil sebuah patokan, tidak dengan yang lain, yaitu Quran, hadis, dan juga dengan imam mazhab, yaitu 5 atau 4. Boleh mana akan kita bisa berpegang, tapi dengan yakin kita bahwa mana imam, tapi tidak boleh dicampur-campur. Nak, Maliki diambilnya juga, Hanafi diambilnya juga, Imam Syafi'i diambilnya juga, Ambali diambilnya juga. Nanti itu roncang satu-satu diambil mazhab. Mengambil Syafi'i, mengambil Maliki, atau mengambil salah satu diambil. Boleh. Yang tidak boleh itu dicampur mazhab. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita di Indonesia ini, apa mazhab yang paling banyak? Imam Syafi'i. Jadi artinya hukum yang kita bahas tadi, itu yang beliau sampaikan dalam hadis tadi, apa yang kata Rasulullah, man salaka tariqan yatslubu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang-orang yang mencari jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memberikan jalan ke surga, atau jalan keselamatan, atau jalan dengan kebaikan. Ruahul Bukhari. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru kalamini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.